Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, dakwah kita dan thalabul ilm kita, yang mudah-mudahan itu semua dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal khair, amal salih yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut setianya hingga hari kiamat nanti, yang mudah-mudahan kita juga semua termasuk di dalamnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita adalah meraih faidah dari surah Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2. Surah Al-Mulk, ya. Perlu kita ketahui bahwa surah ini memiliki banyak keutamaannya, ya. Di antara keutamaan itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna surah minal Qur'ani 30 ayat. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada surat, ya, yang berisi 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, yang ketika dibaca oleh seseorang maka dia akan mendapatkan syafaat sehingga dia diampuni dosa-dosanya. Wa hiya surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah itu adalah surah Al-Mulk atau surah tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Karena itu kita dituntut, dianjurkan untuk senantiasa membaca surah Al-Mulk ini, bila perlu setiap hari, ya, setiap malam, ya. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk, ya, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari azab kubur, ya. Ini diantara, ya, dari sekian banyak keutamaan dari surah Al-Mulk ini. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka surah dengan memuji dirinya dengan menyebut tabaraka, yang bermakna oleh sebagian mufassir disebut taqaddasa, yaitu maha suci. Ada juga yang mengatakan ta'azama, yang maha agung. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala
beliau menjelaskan ta'azama wa ta'ala wa katsura khairuhu wa amma ihsanuhu. Maha agung lagi maha tinggi dan kebaikannya begitu banyak dan menyeluruh. Itu makna daripada tabarak, ya. Zat yang banyak memberikan kebaikan, ya. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang terus menerus dan kekal, ya. Tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan minal barakah al-mustaqirah ad-daimah ats-tsabitah, ya. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap terus-menerus dan kekal, ya. Ini makna dari kalimat tabaraka. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu agung, banyak, menyeluruh, terus-menerus, tidak pernah berhenti, ya. Allah memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluknya, ya. Allah memberi rizki kepada seluruh makhluknya, baik makhluk yang ada di langit, di bumi, di lautan, di daratan, ya, baik itu manusia maupun hewan-hewan. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita miliki, rumah, keluarga, anak, ya, dan harta-harta yang lainnya yang kita miliki, semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mencakup dari makna dari kalimat tabaraka, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan banyak kebaikan kepada kita semua. Ayat ini pun menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan kepada sesuatu, dan hanya Allah yang menentukan apa saja yang menjadi berkah, baik tempat, waktu, benda, ya. Apa-apa yang dijadikan berkah oleh Allah, maka itu mendatangkan keberkahan. Allah banyak memberikan keberkahan pada waktu, ya. Misalnya keberkahan bulan Ramadan, Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sepertiga malam, dan yang semisalnya dari waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah memberikan keberkahan pada tempat, misalnya kota Makkah, Madinah, masjid, dan yang semisalnya. Itu semua tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mana kita tahu bahwa itu semua diberkahi Allah? Dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita tidak boleh menganggap sesuatu itu mendatangkan keberkahan kecuali ada dalilnya, ya. Tidak boleh menganggap bahwa tidak boleh kita bertabaruk dengan pohon, dengan benda-benda mati, dengan batu, dengan kuburan, kecuali itu semua harus ada dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tabaraka, yang memberikan keberkahan itu semua. Kemudian pada kalimat biyadihi, ya, yang artinya di tangannya. Maksudnya apa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memperkenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya, maka kita wajib untuk mengimaninya, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah banyak menyebutkannya di dalam ayat-ayatnya. Misalnya di dalam surah Shad ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Allah berfirman, "Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud
kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Di sini jelas sekali bahwa Allah memperkenalkan kepada kita bahwa Allah memiliki tangan. Akan tetapi harus diingat bahwa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti berbeda dengan tangan makhluknya. Jangan pernah kita membayangkan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Kenapa? Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di satu sisi Allah menegaskan tidak ada yang serupa dengannya. Di satu sisi yang lain menegaskan bahwa Allah mendengar dan melihat. Jadi meskipun namanya sama-sama mendengar atau melihat, akan tetapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk pasti berbeda, tidak sama. Demikian juga melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk itu tidaklah sama, karena laisa kamitslihi syai'un. Ya, jadi kata bisa sama, makna bisa sama, tapi hakikatnya, bentuknya pasti berbeda antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana tangan Allah? Jawabannya Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak digambarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita cukup untuk beriman bahwa Allah memiliki tangan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkannya. Kemudian kata al-muluk artinya adalah kerajaan. Maksudnya adalah pemilik kerajaan. Kerajaan di mana? Kerajaan di langit, di bumi, di dunia, di akhirat. Semua itu kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah rajanya. Huwallah alladzi la ilaha illa huwal malik. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sang raja. Bagaimana dengan raja-raja dunia? Mereka pada hakikatnya bukan raja, ya. Karena itu di akhirat nanti mereka akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa satu ketika salah seorang ulama Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, kami dapati di dalam kitab kami itu bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja." Maka Rasul SAW ketika mendengar itu, beliau pun tertawa sampai terlihat gigi beliau. Karena apa? Tasdiqan liqaulihi, karena membenarkan apa yang diucapkan oleh sang pendeta Yahudi tadi. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian pada kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Raja yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kekuasaannya itu tidak terbatas, kekuasaannya itu tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Ya, Allah berkuasa penuh atas segala apa yang ada di langit dan di bumi. Para malaikat, manusia, bintang-bintang, lautan, gunung-gunung, air hujan, pepohonan, binatang-binatang, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin.
Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagi kalian supaya kalian bisa berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia juga telah menundukkan pula bagi kalian sungai-sungai. Jadi lautan, sungai-sungai tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal israq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Nabi Daud di waktu-waktu pagi dan waktu petang, ya. Jadi gunung-gunung pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 26 sampai 27 disebutkan secara rinci bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Siapa yang jadi raja, siapa yang jadi rakyat, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi rakyat, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengangkat dia menjadi pemimpin, menjadi raja, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau muliakan orang-orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Allah menghendaki siapa saja yang dimuliakan dan siapa saja yang dihinakan, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dialah sang raja itu. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Engkau lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan malam kepada siang sehingga siang menjadi lebih panjang daripada malam, dan engkau masukkan siang kepada malam sehingga malam menjadi apa? Lebih panjang daripada waktu siang. Ini yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Hanya siapa yang mampu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang raja. Seperti apa? Seperti telur yang mati mengeluarkan ayam yang hidup, sebaliknya ayam yang hidup mengeluarkan telur yang mati, ya. Demikian juga manusia digambarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang mampu untuk berbuat demikian. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau memberi rizki kepada siapa saja yang engkau kehendaki tanpa batas. Karena Allah yang berkuasa penuh, yang mengatur rizki. Siapa yang diberikan kekayaan, siapa yang dimiskinkan, siapa orang yang sederhana, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah yang besar di dalamnya. Jadi Allah berkuasa penuh, ya, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, biyadihil mulku yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yuhyi wa yumit wa yumi wa yufkir wa yu'ti wa yamna. Allah yang di tangannya segala kerajaan, memuliakan siapa saja yang dikehendakinya dan merendahkan siapa saja yang dikehendakinya, dan Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia memberikan kekayaan dan yang memberikan kemiskinan. Dia yang memberi dan Dia pula yang menahannya, karena semua berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berkuasa penuh memberikan hidayah, siapa saja yang layak diberikan hidayah dan siapa saja yang layak untuk disesatkan. Walaupun dia berada di sekitaran hidayah, kalau Allah tidak memilih dia diberikan hidayah, maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, siapapun dia di lokasi yang dominasi kesesatan, tetapi ketika dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkannya. Ini Allah yang mengatur. Allah berkuasa penuh untuk mengampuni dan memberikan sanksi.
Allah berkuasa penuh untuk memberikan kebahagiaan. Allah berkuasa penuh untuk mengatur jodoh. Allah berkuasa penuh untuk memberikan sakit, memberikan sehat. Allah berkuasa memberikan kemenangan dan kekalahan. Allah berkuasa untuk menyelamatkan seseorang dari bencana atau juga dari kesulitan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tanpa ada batas, tanpa ada kelemahan sedikit pun. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, yaitu Dia menciptakan kematian dan kehidupan, di mana tidak ada satupun dari makhluk-makhluknya yang sanggup berbuat demikian. Imam At-Tabari rahimahullah taala menjelaskan, fa amata man syaa wa ma syaa wa ahya man arada wa ma arada. Allah berkuasa penuh untuk mematikan siapa saja dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menghidupkan siapa dan apa saja yang dikehendakinya. Allah menyebutkan hikmah dari menciptakan kematian dan kehidupan itu. Apa itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, termasuk kita. Tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlepas dari yang namanya ujian, termasuk para nabi sekalipun. Bahkan ujian mereka itu lebih berat dibandingkan yang lainnya, karena sudah menjadi sunatullah bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji kita dengan perintah dan larangan-larangannya. Ya, siapa di antara kita yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya, dan siapa di antara kita yang justru kebalikannya, yaitu mengerjakan yang dilarang dan menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ujian itu? Untuk menilai ayyukum ahsanu amala, untuk menilai siapa saja di antara kita yang lebih baik amalnya. Ya, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi ahsanu amala, yang paling baik dari amal-amalnya. Karena belum tentu yang banyak amalnya tetapi ahsan, ya, dan juga belum tentu yang sedikit amalnya itu menunjukkan kejelekan, ya. Karena itu yang dinilai adalah ahsanu, ya, yang paling baik daripada amal-amalnya. Bagaimana amal kita supaya menjadi ahsan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, syaratnya ada dua, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Ya, amal kita itu harus ikhlas dan harus benar. Ya, dua ini, harus ikhlas dan harus benar. Ya, kalau amal kita tidak ikhlas, ya, sebanyak apapun amal kita, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nol, tidak bernilai. Walaupun itu amal besar, walaupun itu amal dakwah, walaupun itu amal jihad, tapi kalau dia tidak ikhlas, tidak tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, nol besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah benar amalnya. Benar maksudnya gimana? Benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai atau berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebanyak apapun amal, kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mardudun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tulus, ya, dia tulus ikhlas karena Allah, mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak benar amalnya. Kenapa tidak benar? Karena dia tidak berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus makhluk pilihannya untuk menjadi teladan dalam ibadah, teladan dalam muamalah, teladan dalam berakhlak. Itu semua harus dijadikan teladan oleh kita semua. Karena itu siapa yang menyelisihinya, maka amal-amalnya itu mardudun, akan ditolak dan tidak menjadi ahsanu amala, bukan menjadi amal-amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada seorang hamba yang berbuat keburukan, kemudian dia menyadarinya, kemudian kembali bertobat, meminta ampun kepada Allah, maka Allah berkuasa penuh untuk mengampuninya. Kenapa? Wa huwal azizul ghafur. Karena dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, wa in kana ta'ala azizan, sekalipun dia Allah Subhanahu wa taala perkasa, tetapi dia maha pengampun, ya, dia maha penyayang, dia maha pemaaf, dia maha penyantun. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia kembali, kalau dia tobat, Allah mengampuninya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Ghafur, berkuasa, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni, maha menyayangi, maha memaafkan, maha menyantun kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini diantara kandungan yang dapat kita ambil dari dua ayat yang mulia ini dalam surah Al-Mulk ini. Semoga kita bisa mengambil faidah yang banyak, yang besar, dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ini semua bisa memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.